Shalom, firman Tuhan kali ini dengan tema berubah menjadi lebih baik. Kita akan belajar bersama-sama dari salah satu tokoh Alkitab yang merupakan salah satu pahlawan bagi orang Israel. Siapa dia? Dia adalah Yefta. Nah, siapakah Yefta? Kalau kita pelajari dari kitab Hakim-Hakim 11, kita akan menemukan fakta bahwasanya Yefta ini memiliki ibu seorang pelacur. Ayahnya bernama Gilead. Dan Yefta ini memiliki masa lalu yang suram. Ketika Yefta ini bertumbuh dewasa, dia diusir oleh saudara-saudaranya atau anak Gilead dari istri sahnya. Kemudian Yefta menetap di Top. Dan Yefta menjadi seorang perampok masa lalunya. Tetapi rencana Tuhan itu belum berubah bagi Yefta. Hingga akhirnya Yefta bisa dipakai Tuhan menjadi pahlawan bagi Israel. Apa yang membuat Yefta dari masa lalunya yang buruk, masa lalunya yang kelam, sehingga menjadi pahlawan bagi orang Israel? Kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama, Yefta berani berubah. Kita akan baca dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang keempat sampai ke-8. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Top. Kata mereka kepada Yefta, "Mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Saudara, ada hal yang menarik. Yefta yang dulu dibuang oleh keluarganya, tetapi ketika bangsa Israel melawan Bani Amon, mereka mencari Yefta, memohon pertolongan kepada Yefta untuk memimpin mereka menghadapi Bani Amon. Kalau secara sederhana mungkin Yefta bisa berkata, "Kalian dulu itu membenci aku, tetapi kenapa sekarang kalian mencari aku?" Tapi sekali lagi, luar biasa. Yefta mau meninggalkan kehidupan lamanya untuk berani berubah menjadi lebih baik. Sehingga dia dipakai Tuhan untuk menjadi pemimpin atas Israel memerangi Bani Amon. Jadi yang pertama yang bisa kita pelajari adalah bagaimana kehidupan kita bisa berubah menjadi lebih baik adalah kita mau berani berubah. Kita mau berani meninggalkan masa lalu kita. Ini sangat penting. Apapun yang menjadi masa lalu kita, yuk kita tinggalkan itu semuanya. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan dosa kita. Sebab kita percaya ketika kita mau berani berubah menjadi lebih baik, maka Tuhan akan tunjukkan jalannya. Demikian yang dialami oleh Yefta. Ya, Yefta bisa saja dia tidak mau terima tawaran daripada tua-tua Gilead. Tetapi dia tidak akan pernah tercatat sebagai salah satu pahlawan bagi Israel. Tapi luar biasa, rencana Tuhan tidak pernah gagal bagi Yefta. Sehingga Yefta pun dari masa lalunya yang buruk, Tuhan bisa pakai seorang perampok menjadi seorang pahlawan bagi orang Israel. Nah, kalau kita baca juga dalam Hakim-Hakim 11 tadi, bagaimana Yefta ini luar biasanya. Kemudian dikatakan dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11a, ya, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Saudara, apa yang dilakukan Yefta? Yefta melupakan kepahitan karena masa lalunya diusir dari keluarganya. Kemudian dia meninggalkan dosanya dan memulai kehidupan yang baru. Inilah yang dilakukan oleh Yefta. Yefta melupakan akar kepahitan atas keluarganya. Kalau dia bisa kepahitan, dia sangat bisa sekali karena dia diusir oleh keluarganya sendiri. Tetapi dia mau berani untuk berubah menjadi lebih baik dengan meninggalkan semua kehidupan masa lalunya, meninggalkan semua kepahitannya. Dia tidak mau lagi
kepahitan atas keluarganya, sehingga dia mau ikut para tua-tua Gilead tadi untuk memerangi Bani Amon, atau untuk menjadi kepala pasukan atas bangsa Israel. Jadi yang pertama-tama yang bisa kita pelajari, dari seorang Yefta adalah berani berubah menjadi lebih baik. Tinggalkan dosa, tinggalkan kepahitan, buang jauh-jauh itu dari hadapan kita. Ketika kita mau buang kepahitan yang ada dalam diri kita, maka Tuhan mau pakai kita jauh lebih dahsyat lagi. Tapi kalau selama kita masih menyimpan kepahitan, maka Tuhan juga sulit untuk memakai kita menjadi alatnya. Apapun yang menjadi kepahitan dalam diri kita, mungkin sakit hati terhadap keluarga kita, sakit hati terhadap teman kita, sakit hati terhadap atasan kita, sakit hati terhadap bawahan kita. Yuk kita tinggalkan itu semuanya, supaya hidup kita dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi, seperti halnya Yefta ini. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita pelajari dari seorang Yefta? Saudara, Yefta ini berharap kepada Tuhan. Yefta berdoa dan bernasar. Bayangkan, dari dulunya seorang perampok, kemudian dia mau berani berubah menjadi lebih baik, dia menjadi seorang pendoa. Tidak mungkin kalau dulunya dia perampok memiliki kehidupan doa, itu tidak mungkin sekali ya. Tuhan berkati hasil rampokanku, itu sangat tidak mungkin sekali. Tetapi ketika dia berani untuk berubah menjadi lebih baik, maka Yefta memulai kehidupan barunya dengan berdoa dan bernasar. Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang 11b. Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-11b. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Artinya, Yefta mulai berdoa kepada Tuhan. Doa menghubungkan kita yang terbatas kepada Allah yang tak terbatas. Ketika Yefta berdoa, maka Roh Kudus penuh atas Yefta. Dan Yefta akhirnya berani menghadapi Bani Amon. Apa yang bisa kita pelajari? Yefta memulai kehidupan barunya dengan dia berdoa, dengan dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan. Sebab dia tahu, dia terbatas, tetapi dia punya Allah yang tak terbatas. Lewat doanya, itu menghubungkan dirinya yang terbatas kepada Allah yang tidak terbatas. Luar biasa sekali. Dan bukan sekedar berdoa saja, tetapi Yefta juga bernasar. Kalau kita lanjutkan pembacaan dari Hakim-Hakim 11, ayat yang ke-29. Lalu Roh Tuhan menghinggapi Yefta, ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase, kemudian melalui Mispa di Gilead, dan dari Mispa di Gilead, ia berjalan terus ke daerah Bani Amon. Kemudian kita lanjut ayat yang ke-30, lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar daripadaku, dari rumahku untuk menemui aku, pada waktu itu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkan sebagai korban bakaran. Saudara, nasar itu adalah janji setia kepada Allah. Nasar adalah tanda keseriusan hati. Kita tahu bagaimana ketika Hana berdoa kepada Tuhan untuk meminta seorang anak. Hana bernasar pada waktu itu, apabila dia memiliki anak, maka dia akan menyerahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan melihat nasar Hana hingga lahirlah Samuel, dan Samuel ini dipersembahkan, dipakai untuk Tuhan secara luar biasa sekali. Jadi, kalau saudara dalam kehidupan ini sudah memulai dengan kehidupan doa, yuk bareng-bareng kita belajar bersama-sama dengan juga bernasar. Artinya sebagai tanda komitmen kita, kesetiaan kita, janji setia kita kepada Allah. Ketika saudara diberkati, minta diberkati oleh Tuhan, maka yuk coba rubah doamu, bukan sekedar minta diberkati Tuhan, tetapi cobalah bernasar. Ketika Tuhan memberkati, bukan untuk kita nikmati sendiri, tetapi berkat tersebut juga kita gunakan untuk pekerjaan Tuhan, maupun untuk menjadi berkat bagi banyak orang lain. Nah, ini adalah nasar, salah satu contoh nasar ya, yang saudara mungkin bisa praktekkan, sehingga
dengan nasar tersebut kita sungguh-sungguh meminta kehadapan Tuhan dan kita lakukan. Jadi bukan sekedar bernasar, tetapi seperti halnya Yefta ini, dia melakukan apa yang menjadi nasarnya. Dan luar biasa sekali. Ketika Yefta mulai berdoa dan bernasar, maka dikatakan tadi roh Tuhan memenuhi kehidupan Yefta. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah tinggalkan doa kita. Ingat, doa adalah penghubung kita yang terbatas ini kepada Allah yang tidak terbatas. Jadi yang kedua, Yefta bagaimana bisa dipakai Tuhan menjadi lebih baik adalah ketika dia memulai segala sesuatunya dengan berdoa dan bernasar. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, Yefta berani berkorban. Yefta memberikan miliknya yang terbaik untuk memenuhi nasar. Dikatakan tadi, ketika dia nantinya menang melawan Bani Amon, apa yang dia jumpai saat yang keluar dari rumahnya yang pertama, maka dia akan persembahkan itu kepada Tuhan. Dan luar biasanya, Yefta berani berkorban. Karena apa? Kalau kita baca dalam Hakim-Hakim 11, ayat yang ke-34 sampai ke-35. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh. Dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Sehingga apa yang terjadi? Yefta memberikan anaknya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan. Ya, dia kaget karena yang dia jumpai ketika dia pulang ke rumahnya, yang keluar itu anaknya perempuan. Mungkin Yefta berharap yang keluar itu adalah ternaknya gitu ya, jadi dia bisa persembahkan kepada Tuhan. Tetapi kagetnya Yefta, yang keluar itu anaknya perempuan terlebih dahulu. Tetapi sekali lagi, Yefta berani berkorban, sehingga Yefta mempersembahkan satu-satunya anaknya ini untuk dipakai Tuhan, untuk dipakai sebagai alatnya Tuhan. Kita baca dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Saudara, ketika hidup kita ingin berubah menjadi lebih baik, yuk sama-sama belajar berani berkorban. Bukan sekedar kita berdoa, bernasar, tetapi juga berkorban. Mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Mempersembahkan waktu kita, bukan sekedar untuk kita nikmati sebagai aktivitas kita semata-mata, tetapi bagaimana Tuhan bisa pakai hidup kita, waktu kita, menjadi alatnya untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk melayani Tuhan dimanapun kita ditempatkan, baik itu dalam keluarga kita, dalam pekerjaan, maupun dalam studi dan pelayanan kita. Sehingga kita benar-benar berkorban untuk bisa mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Apa yang sudah kita nasarkan, yuk kita tepati dengan kita berani berkorban kepada Tuhan. Dengan demikian, Tuhan itu menilik hati setiap kita yang sungguh-sungguh menasarkan, kemudian apa yang kita nasarkan itu kita lakukan dengan berani berkorban. Sehingga saya percaya, orang-orang yang demikian akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Orang-orang yang tidak hitung-hitungan dengan Tuhan, tetapi benar-benar tulus untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, untuk mempersembahkan waktunya kepada Tuhan, untuk mempersembahkan bahkan berkat yang dia terima, juga berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan tidak hidup bagi diri sendiri, jadi berkat bagi Tuhan dan sesama. Sehingga lewat kehidupan kita yang berani berubah menjadi lebih baik, nama Tuhan
semakin dipermuliakan. Dan saya percaya ketika kita berani berubah menjadi lebih baik, kita rela berkorban, kita berani berdoa dan bernasar, maka Tuhan sanggup mengubahkan kita dari masa lalu yang suram kepada masa depan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Percayalah, rancangan Tuhan atas setiap kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan penuh pengharapan. Yefta yang dulunya seorang perampok, tetapi bagaimana ketika dia berani berubah, tinggalkan masa lalunya, dia berani berkorban untuk Tuhan, maka dia dipakai untuk alatnya Tuhan sebagai pahlawan bagi orang-orang Israel. Dan dia menerima kemenangan demi kemenangan dalam pertempurannya. Luar biasa sekali. Doa saya, saudara senantiasa mau dipakai Tuhan dengan apa yang kita miliki dan kita persembahkan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.